Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Day di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini saya lagi bersama Kang Asep ya. Jadi mungkin di sini tuh saya lagi bersama Kang Asep dan ini tuh rumahnya Kang Asep. Dan kita untuk di video kali ini akan bahas mengenai ruang tamu yang menjadi impian para penghobi ikan cana mungkin ya Kang ya. Iya. Jadi nanti kita akan liatin ya gimana sih ruang tamu Kang Asep ini gitu kan. Mungkin bagi kalian yang para penghobi ikan cana yang suka ikan cana bakal merasa takjub mungkin ya Kang. Mungkin juga bisa jadi inspirasi lah gitu. Nah ya, harapannya mungkin di video kali ini bisa jadi inspirasi gitu kan ya Kang, bagi yang nonton channel ini gitu kan. Nanti bisa dilihat mungkin ya, mungkin ada rencana ke depannya kan ya, pengen ada ruang tamu yang seperti ini, bisa jadi inspirasi guys gitu. Dan mungkin kita akan masuk ke pertanyaan atau ngobrol-ngobrolnya ya. Ini tuh berarti Kang Asep udah berapa lama Kang melihara ikan cana Kang? Kalau dihitung berapa lamanya, kurang lebih ada 8 bulanan lah. Dari pertama saya suka cana sampai sekarang udah ada hampir 8 bulanan. Oh, 8 bulan. Berarti dari awal corona bukan Kang berarti? Sebelum corona sih. Oh, sebelum corona ya? Sebelum corona udah mulai suka, tapi masih bingung gitu mau apanya settingnya kayak gimana gitu. Oh, iya. Pas begitu masuk ke corona kan otomatis banyak di rumah tuh. Nah ya. Dari situ saya terinspirasi lah gitu buat setting ruang tamu kayak gimana gitu. Nah ketemulah ikan cana gitu. Oh. Dari situ sih. Oh iya. Dulu ikan cana pertama yang dipelihara Kang apa Kang? Dulu kan? Kalau dulu tuh lebih ke YS ya. Oh YS ya. Yellow Centarum gitu. Cana maru gitu ya? Iya maru. Jadi itu kan lebih familiar lah gitu. Lebih banyak yang mengetahui lah sebelum datangnya Auranti juga, sebelum datangnya Asiatica juga, pasti jadi lebih banyak di YS juga sih. Iya. Cana maru ini juga kan berarti cana lokal ya Kang? Kalau nggak salah ya? Cana lokal asli Indonesia sih, cuman lokasinya ada yang di daerah Barito kayak gitulah. Iya. Kalau itu Kang, sejak kapan Kang bisa kepikiran ruang tamu yang begitu bagusnya ini mungkin ya bagi para penghobi cana gitu kan? Sejak kapan kamu gitu? Iya sejak ya mungkin awal corona mungkin ya, kebanyakan di rumah tuh jadi bingung gitu mau ngapain di rumah, diem aja gitu, nggak mungkin kan diem dulu. Nah dari situ saya mulai nih ada ide gitu, bikin setting tank kayak gitu. Alhamdulillah lambat laun hasilnya seperti inilah gitu. Boleh dilihat juga nanti ya videonya seperti apa. Maksudnya Kang pas pertama kali melihara ikan cana tuh apakah udah kepikiran pengen ruang tamu yang kayak gini gitu menurut Kang? Sebelumnya sih ide udah ada, cuman nggak seperti yang diharapkan seperti sekarang lah gitu. Pertama kan tanknya tuh nggak mungkin sebanyak inilah gitu. Ya benar. Pastilah satu dulu misalkan gitu. Nah dari satu itu kebanyakan kok seperti ini ya satu, kalau tambah satu lagi gimana, tambah lagi satu gimana lagi. Nah akhirnya lah jadi seperti inilah gitu. Dari situ sih sepertinya. Jadi emang menurut pengalaman saya pribadi juga Kang, jadi kan kalau namanya melihara ikan cana gitu kan, biasanya nggak cukup satu kali gitu kan. Jadi kalau misalnya udah beli sekali biasanya pengen nambah lagi gitu ya Kang. Ya benar, terutama bagi penghobi ya, khusus penghobi pasti udah cukup satu tank lah kalau punya cana tuh. Bener. Dalam satu tank misalkan kan harus single tank tuh setiap cana tuh. Kalau udah ukuran mulai agak besar otomatis harus single tank. Nah dari situ kelihatan masa sih satu aja cana tuh gitu. Gak mungkin lah ya. Nah dari situlah nambah lagi, otomatis tank nambah lagi kebanyakan bingung sih gitu. Cana seperti maru kadang ada yang kasih backgroundnya hitam, putih, tapi itu mah kembali lagi ke selera masing-masing lah gitu. Tapi kalau menurut saya mah lebih settingan seperti ini sih, tapi itu mah bebas ya, tergantung kalian lah gitu, tergantung sukanya kayak gimana, gimana gitu. Ya. Jadi kalau setting tank ini mungkin kita di sini nggak bilang di sini settingan Kang Asep ini paling bagus ya Kang, ya Kang. Cuma mungkin ini pengalaman pribadi Kang Asep gitu kan, nanti bisa dilihat oleh kalian kira-kira cananya bagus apa enggak sih gitu kan. Kalau mungkin kelihatan bagus bisa ditiru Kang ya, bisa jadi inspirasi. Nah iya seperti itu. Dan kalau mungkin masalah perawatan Kang, susah apa enggak sih punya tank sebanyak ini gitu? Untuk perawatan ikan cana tidak begitu susah sih ya. Malahan lebih gampang ikan cana sebenarnya. Lebih ke perawatan airnya aja sih. Lebih pakai kalau bisa mah lebih pakai filtrasi talang. Bener.
supaya si airnya tuh nggak cepat kotor. Bahkan kalau pakai filtrasi talang tuh nggak harus setiap seminggu sekali diganti, 2 minggu sekali, bahkan sampai 3 bulan juga bisa nggak diganti gitu. Oh iya. Kalau Akang di sini kira-kira berapa kali Kang kalau ganti air Kang? Ganti air tuh paling saya 3 bulan 1 kali ganti air. Karena emang airnya juga kejaga bersih ya Kang? Ya, nanti boleh dilihat lah semuanya ya. Nanti mungkin kita lihat ya apa dapur filtrasinya pakai apa aja gitu ya Kang ya. Kalau di sini berarti pakai apa aja Kang? Untuk media filtrasi seperti biasa ya, mau tank ukuran 60, 50 sampai 80. Ini saya paling gede itu ukuran 80 kali 50 ya. Ukuran tanknya kan? Iya, ukuran tank paling gede itu 80 kali 50. Yang paling kecil 55 kali 30. Nah, itu semuanya pakai filtrasi talang dan pakai media juga gitu, biar airnya jernih. Berarti media filternya semuanya sama ya Kang ya? Sama seperti yang kecil, yang gede. Ya, yang gede, yang kecil sama media filternya. Oh iya. Kalau masalah pakan Kang, kalau di sini ikan-ikan cana Akang biasanya dikasih pakan apa Kang? Kalau masalah pakan, pengalaman pribadi saya ya, lebih ke pakan hidup sih, dibanding hidup, ya, pakan yang seperti pelet atau manggot kering kayak gitu. Saya mah lebih pakan hidup. Soalnya kenapa pakan hidup lebih higienis lah kalau pakan hidup tuh. Beda lagi sama pakanan yang itu kan udah diolah lagi itu. Mungkin bener. Tapi itu mah lebih kembali lagi sih ke ownernya masing-masing ya, gitu. Lebih ke situ mana yang emang simpel dipakai atau misalkan mana yang ribet dipakai, itu mah lebih kembali lagi sih ke ownernya. Kalau menurut saya mah lebih pakan yang hidup seperti ulat Jerman ya, seperti misalkan manggot hidup juga kan ada ya. Ataupun ya kita pakai cacing tanah juga nggak apa-apa gitu, lebih bagus sebenarnya itu. Ya, kalau yang paling banyak biasanya apa Kang kalau di sini Kang? Paling rutin? Kalau saya paling rutin tuh sebenarnya nggak terlalu rutin sih, selalu di rolling gitu ya. Di rolling. Si makannya tuh misalkan satu hari ini, satu hari diganti, misalkan satu hari ulat Jerman, besoknya tuh ganti lagi ke cacing tanah gitu ya. Gitu aja terus, misalkan sama jangkrik juga kan sama aja itu. Jadi maksudnya biar bervariasi gitu ya kan makannya. Kalau ngasih makannya Kang, kira-kira berapa kali Kang? Kalau saya tuh ukuran udah gede kayak gini ya sekitaran cana ukuran 2 dari 15 ke atas lah, itu lebih paling satu hari itu 1 kali. Adapun yang ngasih pengalaman ya saya, adapun yang ngasih tahu gitu, nggak usah setiap hari dikasih makan itu mah kembali lagi kepada owner masing-masing. Kalau saya mau pribadi ya lebih ke satu hari sekali. 1 kali makan untuk ukuran yang 15 cm ke atas. Kecuali untuk baby ya, baby itu bisa kasihnya pagi sama sore 2 kali sehari gitu ya Kang. Oh iya, mungkin kenapa saya tuh bisa kenal Kang Asep ini ya. Jadi bagi kalian yang ngikutin kemarin tuh beberapa video yang sebelumnya kan ada bahas saya tuh tentang filter talang ya. Nah, waktu itu tuh filter talangnya beli dari Kang Asep ini kayak gitu. Jadi kenapa saya tuh bisa di sini gitu kan, bisa kenal, bisa ngobrol sama Kang Asep. Jadi waktu itu pernah beli talang filter di Kang Asep ini gitu kan. Dan waktu itu harganya murah banget ya Kang. Termasuk murah lah kalau mungkin di toko nggak mungkin dapat ya kan. Ya, karena itu kan second juga ya. Saya tuh ya udahlah, daripada nggak kepake ya, mending kita manfaatin aja. Gitu. Jadi sangat bersyukur banget sih waktu itu juga dapat talang filter meskipun second tapi masih layak dipakai lah, dan benar-benar bermanfaat Kang buat akuarium saya di rumah gitu. Jadi ya kayak gitu sih saya kenapa ada di sini gitu kan, kenapa bisa ngobrol sama Kang Asep ini waktu itu pas beli ini talang filter kayak gitu guys. Jadi kenalan di Facebook mungkin ya Kang ya, bisa tahu kayak gitu. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita akan tanya Kang Asep ini. Kalau dari Akang sendiri Kang, ikan cana favorit Akang itu ikan cana apa Kang? Kalau untuk sekarang ya, saya lebih ke favoritnya ikan cana Setiawarti sih. Setiawarti ya Kang. Berarti kalau di sini juga yang paling favorit cana Setiawarti Kang? Iya. Gak cana Auranti Kang? Kan ada juga cana Auranti Kang. Auranti itu sebenarnya bagus juga, cuman saya tuh lebih suka ke Setiawarti sih. Warnanya tuh lebih banyak ininya lah gitu, variasinya lah gitu. Iya benar. Kalau Auranti tuh lebih, emang banyak juga warna Auranti ya. Cuman kalau saya pribadi lebih suka Setiawarti sih. Setiawarti ya. Terus kalau untuk harapan Akang Kang untuk kedepannya Kang, sekarang rencana Akang kedepannya apakah pengen punya cana Barca atau mungkin pengen nambah tank atau seperti apa mungkin dari rencana Akang gitu?
Kalau rencana saya sih sebenarnya kalau ditanya pengen punya Cana Barca, pengen banget gitu ya. Cana impian semua para penghobi lah gitu, itu mah pastilah kalau misalnya tanya pengen banget sih gitu. Kalau untuk impian kedepannya tuh untuk Cana Barca pengen banget. Sama ini sih lebih ke saya pengen punya ruangan khusus pribadi gitu. Kayak kan ini lumayan tempatnya lumayan luas juga ya. Pengen punya lebih dari inilah gitu, tanknya tuh lebih dibanyakin lagi, settingannya tuh lebih enak lagi lah gitu. Tempat-tempat penempatan tanknya tuh lebih bagus lagi lah gitu. Jadi nggak harus Cana yang itu juga kan, bisa masuk lagi Cana yang baru lagi gitu. Jadi mungkin harapannya ya bisa nambah lagi ikan Cana yang lain mungkin ya Kang, punya ada ruangan khusus yang lebih yang lebih bagus gitu kan, setting tanknya yang lebih keren gitu kan ya Kang. Dan pesan saya buat pencinta Cana ya atau penghobi Cana lah gitu, jangan melihat ikannya seperti apalah gitu, lihatlah hobi kalian tuh pengennya apa gitu. Dari situ kalian bisa mempertimbangkan maunya apa, seperti apa, nanti dari situ pasti punya ide sendirilah gitu. Dan jangan dilihat dengan nominal kalau penghobi ya, jangan dilihat dengan nominal harganya berapa atau berapa gitu. Dari situ kan dengan kepuasan kita, maupun itu harganya di atas ataupun di bawah, dengan kita puas sendiri, itu udah terobati sebenarnya, lebih ke situ. Jadi jangan berkecil hati kalau misalkan punya ikan Cana yang murah, jangan sampai minder gitu ya Kang ya. Gitu. Kalaupun yang biasa ya, Cana yang biasa atau misalkan di menengah ke bawah, itu bisa dijadikan bagus sebenarnya, asal kita rajin sama tanknya tuh, penempatan tank atau setting tanknya lebih bagus lah gitu. Jadi ikan yang kayak terlihat biasa aja kalau mungkin ditempatin di setting tanknya yang bagus, mungkin bisa terlihat bagus ya Kang. Benar. Nah, jadi mungkin gitu aja ya untuk di video kali ini gitu kan, video soal ngebahas ruang tamu Kang Asep ini gitu kan, yang mungkin bisa jadi inspirasi untuk banyak orang gitu kan, untuk yang kalian nonton gitu kan. Dan ya gitu aja mungkinnya untuk video kali ini. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan, kepoin aja. Bye teman-teman. Bye. Holy